Satu itu tahun 2014 itu kan sebagai payung hukum untuk mengajukan pra peradilan terhadap penetapan tersangka, ya kan? Apa yang dinilai di sini? Apakah misalnya tersangka itu ditetapkan menjadi tersangka sudah berdasarkan dua alat bukti yang kuat, kan gitu kira-kira, dua alat bukti yang kuat. Karena di zaman sebelum itu ada kewenangan dari penyidik, pokoknya ditetapkan dulu tersangka baru dicari alat buktinya. Nah kalau sekarang kan alat buktinya dulu lah dicari baru ada tersangkanya. Alat bukti itu apa? Untuk mendukung satu peristiwa, supaya membuat terangnya suatu peristiwa, ya kan? Dia menjelaskan untuk. Nah terhadap jawaban dari termohon dalam hal ini di Reskrimum Polda Riau, keterangan saksi yang digunakan mereka untuk menjerat saudara Hokmanidi dengan pasal 160 dan 335 KUHP hanya menerangkan tentang kata-kata adanya ucapan yang disampaikan oleh saudara Hokman pada tanggal 9 dan tanggal 10 itu. Padahal yang mau dibuktikan itu kalau dia misalnya 335, dia harus dibuktikan itu ada perbuatan mengancam dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Kalau sudah dengan kekerasan berarti kan sudah terjadi di situ peristiwa yang bisa melukai fisik seseorang, ya kan? Dan dia mungkin harus menggunakan peralatan. Kalau ancaman kekerasan itu dia harus ada dulu permulaan perbuatan atau persiapan perbuatan dan permulaan perbuatan. Apa persiapannya? Persiapannya itu kan harus membawa satu peralatan lah, kan? Baru permulaan perbuatan. Permulaannya apa? Permulaannya itu yang dengan mengancungkan benda itu kepada seseorang itu untuk membuat dia supaya menyerahkan atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu itu, gitu loh. Dia harus ada gerakan fisik. Ada gerakan fisik, nggak boleh dengan kata-kata. Jadi kalau hanya dengan kata-kata ditetapkan menjadi tersangka, mau jadi apa lagi negara ini kan? Nah inilah yang kita soroti tadi dari jawaban mereka. Ada kalau nggak salah 6 saksi. 6 saksi hanya menerangkan bahwa ada si Pak Hokman itu mengatakan ada kata-kata lah, jangan kalian masuk, kalau kalian nanti masuk begini. Artinya kan kata-kata yang dibuktikannya, bukan ada tindakan fisik yang terjadi untuk 335-nya. Untuk 160 itulah diketat lagi dia Pak. 160 itu harus ada akibat dari penghasutan itu. Harus ada akibatnya, misalnya terjadi tindak pidana lain. Nah kalau kita berbicara terjadi tindak pidana, berarti kan ada pelaku, ada korban. Ya kan? Ada korban, ada kerugian. Ya kan? Nah ini kan siapa yang dihasut? Siapa yang dihasut? Dan untuk melakukan apa dia dihasut? Siapa korban tidak pidana karena penghasutan itu? Gak bisa dibuktikan orang itu, gitu loh. Nah kalau siki-siki misalnya polisi, ya udah tetapkan tersangka, silakan uji di Prapit, silakan nanti buktikan di pengadilan. Itu arogansi Pak. Itu arogansi, itulah yang disoroti oleh Pak Jokowi. Janganlah mencari-cari kesalahan, menegakkan hukum itulah dengan cara-cara yang objektif, real perbuatannya, cari bukti-bukti. Dan oleh karena itu kita harap nanti hakim ini bisa memberikan putusan yang adil. Karena inilah sebagai benteng terakhir lah ini dalam Prapit ini. Kalau sekiranya nanti ini ditetapkan oleh hakim Prapit ini menyatakan bahwa sah penetapan tersangka ini, habis hilang. Kenapa saya katakan ini akan menjadi presiden buruk Pak? Akan menjadi presiden buruk dan penetapan putusan Prapit ini nanti akan dijadikan sebagai dasar, gitu loh. Karena memang sudah kita harapkan nanti hakim kita ini memang betul-betul melihat ini dari aspek hukum. Itu yang bisa saya jelaskan.